Faqad ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yamshi wa ma'ahu Anasun fa'atrakahu a'rabiyyun fajadzabahu jadban syadidan. Kita masih berlanjut membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru meskipun belum sepenuhnya, karena level kita yang belum atau jauh dari apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Meskipun demikian, minimal kita tahu, siapa tahu suatu saat bisa meniru beliau. Nah, ada cerita suatu ketika Anas bersama Rasulullah SAW sedang jalan-jalan. Lalu fa'atrakahu a'rabiyyun fajadzabahu jadban syadidan. Lalu kemudian ada A'rabi. A'rabi itu orang Arab suku pedalaman. Kalau kita ya apa ya pedalamannya? Badui. Nah. Fa'atrakahu a'rabiyyun fajadzabahu jadban syadidan. Ada disamper sama orang pedalaman, samper papasan itu. Lalu dia tertarik pada sesuatu yang ada pada Rasul. Fakan alaihi bardun najraniyun ghalidul hasyiyah. Rasul memiliki semacam kayak mungkin selimut atau jaket lah. Mungkin dulu selimut, karena jaket kan baru belakangan. Bardun najraniyun, jaket yang tebal dari Najran, ghalidul hasyiyah, yang agak tebal. Qala Anas radhiyallahu an hatta nazartu ila unuqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad athrat fihi hasyatal bardi min sijati jadbihi. Sampai Anas itu melihat kalau ini termasuk sesuatu yang disukai oleh beliau, dimiliki oleh beliau. Faqala ya Muhammad, maka kemudian orang Badui tadi, Arabi pedalaman itu berkata, "Hai Muhammad, habli min malillahi alladzi 'indak." Berikan kepadaku dari harta Allah yang ada di badanmu. Faltafta ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhika. Lalu aku menoleh kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tsumma amara bi'ata'ihi. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan. Ini kan sesuatu yang berat ya. Memberikan sesuatu yang atau yang kita miliki dan kita senangi, berikan pada orang lain ketika orang lain meminta. Syukur-syukur tanpa harus meminta, diberikan, kan begitu, kan berat itu. Dan itu memang ada di dalam perintah Allah di dalam kitab sucinya, juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada perintah Allah, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan, memberikan sesuatu yang kalian cintai, sukai. Sesuatu yang dicintai, lalu ketika ada orang meminta atau ada perintah untuk menginfakkan, kita berikan, maka itu termasuk perbuatan bir, perbuatan baik. Jadi termasuk husnul khulqi, akhlak yang baik,
Jadi ada perbuatan itu di dalam strata ajaran agama kita, ada perbuatan baik, kan gitu ya, sangat baik, mulia, kira-kira begitu. Nah ini level perbuatan baik yang tidak sekedar baik, itu dalam Al-Quran disebut birrun. Level perbuatan baik yang mulia, yang tidak biasa, itu disebut birrun. Di Quran itu ada beberapa kata-kata birrun. Pertama misalkan ini ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian memberikan sesuatu yang kamu cintai. Nah itu bir. Ada lagi yang lain, misalkan ada perintah yang lain, kalau kita lihat termasuk bir, itu harus gini. Dalam hal ibadah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dianggap bir, sebuah kebaikan, kalau kamu hanya ibadah itu hanya menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Itu peringatan bagi orang yang rajin sholat. Itu dikritik sama Allah. Itu lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan kalau kamu hanya memalingkan wajahmu ke barat atau ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Tapi yang disebut kebaikan itu adalah man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Jadi kira-kira gak akan sempurna kebaikan ibadah kita kalau hanya dilakukan dengan menghadap ke barat dan menghadap ke timur saja. Sholat maksudnya ya. Tapi harus disempurnakan, harus dilandasi oleh kekuatan iman yang kokoh kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan amal soleh. Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba, dan kemudian memberikan hartanya, sebagian hartanya kepada orang-orang yang dicintainya dari kaum kerabatnya. Tanggung jawab terhadap keluarga, saudaranya, tetangga sekitar, dan seterusnya. Jadi ukuran bir. Ada lagi kata-kata bir dipergunakan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Mabrur itu kata dasarnya adalah birrun. Maka al-hajjul mabrur, haji yang bir, haji bir itu haji yang tam, sempurna. Laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ya. Seperti apa haji yang mabrur itu? Itu bukan hanya orang berangkat saja. Jadi ini kata-kata bir yang penjelasannya saling bersinggungan itu penting untuk membekali cara beribadah atau cara beragama kita. Jadi kalau haji yang baik, mabrur, berarti tidak hanya menganggap itu ibadah individual, pergi ke Mekah, menghadap Ka'bah, bukan hanya itu saja. Tapi di situ yang disebut haji bir adalah haji mabrur, adalah setelah haji, nilai-nilai haji itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu ya. Ya tadi kayak misalkan ketika infak, itu jangan memberikan sesuatu kalau barang itu sudah tidak berguna. Ya meskipun itu ya baik. Rata-rata kalau kita memberikan sesuatu mesti dari barang yang minimal sudah berkurang nilainya. Kalau ngasih uang yang paling kecil kan gitu ya, ngasih
apa namanya, barang bekas sisa, kan gitu. Rata-rata kita gitu ya. Namanya ngasih sesuatu ya yang sudah nilainya yang atau kita tidak butuh. Itu biasa, itu bir biasa, apa kebaikan biasa, bukan bir. Kalau bir, misalkan, itulah kita punya baju, misalkan digantung yang baru, mau ngasih orang yang baru dikasih, nah, gitu. Yang baru dikasih. Punya sarung, wah ini ada sekian sarung, yang mahal dikasih, itu disebut bir. Itu kan berat ya. Berat. Mau ini berat. Tapi minimal kita tahu bahwasanya suatu saat ketika kita sadar atau iman lagi normal, suatu saat ketika kita sadar begitu ya, ada orang minta bisa kita kasihkan, bahwasanya itu ada termasuk perbuatan yang bir, baik, mulia, nilai tinggi, kualitasnya tinggi. Kalau kita sudah sampai ke sana, Masya Allah, berarti level kita sudah tinggi. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasul pun punya pas musim dingin, punya apa namanya, anggap selimut lah, selimut tebel atau surban atau jaket lah. Lalu ada orang ujug lewat minta, ujug, Rasul, wah baju kamu bagus nih, buat aku dong. Coba bahasanya, ya Muhammad, habli min malillahi ladzi indak. Itu kan juga kadang ya enggak, yang minta itu loh enggak tahu diri. Masa langsung nyebut habli min malillahi indak. Diingatkan Rasul, diingatkan. Itu loh, itu kan harta Allah yang dititipkan kepada engkau ya Rasul. Kan berikan aku dong. Coba musim dingin kita lagi bawa jaket, ya lumayan lah, bawa jaket itu kan mengurangi pengaruh dingin. Lalu ketika apa tadi lewat ada orang, wah bagus tuh jaket kamu, buat aku dong. Tapi Rasul nyoh langsung mungkin nyoh, nih langsung dikasihkan dengan senyum, wallahi kan, dengan senyum lucu karena senang ngelihat orang umatnya ada yang lucu gitu. Jadi kalau bahasanya ada umatnya yang lucu kayak gitu, lucu gitu, seneng Rasul. Kayak Rasul itu ketika ngeliat umatnya itu selalu senyum karena lucu. Ada ya orang begitu ya gitu. Ada ya. Kayak mah ada begitu. Jadi itulah hebatnya Rasulullah. Makanya kenapa disebut di Quran uswatun hasanah. Karena memang kita sulit. Beliau adalah makhluk yang sangat sempurna, akhlaknya keren, bisa dilihat dari berbagai multi perspektif, dari perilaku kecil sampai besar yang berat, ringan sampai berat, itu beliau ada contoh-contohnya. Gaya ngomongnya, gaya komunikasinya itu keren. Nah, termasuk nih, walamma aktsarat Quraisyun idza'ahu qala Allahumma fir liqami fa innahum la ya'lamun. Ketika orang-orang Quraisy menyakitinya, ketika orang-orang kafir menyakitinya, ketika dia pergi ke Taif bukannya disambut tapi dilempari batu sampai di badannya terluka. Apa kata beliau? Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu belum punya ilmu tentang kerasulan Rasulullah, tentang kerasulan Muhammad. Bayangkan disakiti, dilempari batu sampai kemudian terluka, sampai malaikat Jibril enggak rela melihat Khalilullah, kekasih Allah, tersakiti atau disakiti, ya. Sampai kemudian malaikat Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan aku ngangkat bukit Uhud ini, penduduk Taif ini akan aku jatuhi itu, akan aku belekan,
akan aku pokoknya bukit Uhud itu akan diangkat lalu akan dijatuhkan di kampung Taif. Sampai begitu. Malaikat Jibril yang hidupnya, dirinya tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu marah, tidak ada nafsu mencintai, tidak ada nafsu benci. Ngelihat Rasulullah disakiti begitu sampai, bayangkan orang yang kalau nggak punya nafsu itu kan ya orang yang dablek, ngelihat begitu sampai kemudian bilang, ya Rasulullah, jika kamu izinkan aku untuk menyiksa warga Taif, maka akan angkat bukit Uhud ini untuk aku turunkan, untuk aku timpakan kepada penduduk Taif. Tapi apa kata Rasul? Jangan Jibril. Mereka itu nggak tahu. Mereka kenapa begitu? Karena nggak tahu. Karena masih dominannya provokator, berita hoax tentang diriku. Maka aku hanya cukup mohon kepada Allah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Dan doa Rasul ini kan terijabah. Doa Rasul terijabah. Banyak dari para orang-orang kafir yang awalnya menjadi pemimpin utama dalam menyiksa, memusuhi Rasulullah, anak-anaknya justru bagi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Contoh yang paling kita kenal adalah contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima Rasulullah. Pada masa Abu Bakar diangkat menjadi panglima perang, dan orang yang berdiri ketika berperang berada di baris terdepan itu Khalid bin Walid, sehingga disebut sebagai Asadullah, singa padang pasir. Bapaknya Walid bin Mughirah itu adalah orang yang selalu menginisiasi pembunuhan terhadap Rasulullah. Walid bin Mughirah, bapaknya kepala geng yang mimpin pembunuhan Rasulullah ketika Rasul mau hijrah. Tapi anaknya masuk Islam dan menjadi panglima terbaik dalam sepanjang sejarah Islam, dan pernah menjadi panglima perang di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kan keren. Doa Rasul, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Rasul sadar, itu kan pikiran-pikiran kerasuan kan begitu, bahwasanya dalam saripati dagingnya, dalam punggungnya, dalam tulang sulbinya ada benih-benih keturunan yang nanti akan menjadi orang soleh. Itu kan, coba kalau misalkan saat itu dibunuh, nggak akan ada namanya Khalid bin Walid. Ada lagi namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kita tentu tahu siapa Abu Jahal, kan gitu ya? Kita tahu Abu Jahal paman Rasulullah, tapi juga tidak terima kalau ponakannya membawa syariat Islam. Tapi anaknya menjadi sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai salah satu perawi hadis, Ikrimah. Kan itu keren. Bayangkan kalau saat itu Rasul mengizinkan untuk membunuh Abu Jahal atau penduduk Quraisy saat itu, warga Quraisy saat itu, maka tidak ada sahabat perawi hadis seperti Ikrimah. Kan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita tiru. Siapapun kita ketika melihat ada orang lain membenci pada kita,
jangan dilawan kebencian dengan kebencian, tapi minimal kalau kita nggak kuat, nggak bisa menasihatinya, doakan yang bersangkutan. Allahumma gfir. Kalau ini kan qaumi, Allahumma gfir li qaumi atau Allahumma gfir lahu. Bisa aja kan, fa innahu la ya'lam. Bisa aja kita dikit ganti sedikit redaksi doanya. Ya Allah, ampunilah dosanya dia karena dia tidak tahu. Karena gawa ya orang mendoakan orang-orang yang jadi dia, maka kemudian disebut orang yang baik, mukmin yang baik adalah man ahsana man asa'ahu. Orang yang man ahsana, orang yang bisa berbuat baik, man asa'ahu, terhadap orang yang berbuat jelek pada dia. Itu orang-orang baik. Maka dalam hadis Rasulullah itu menjanjikan, menginformasikan orang-orang yang bisa mengikuti aku itu balasannya surga. Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasira wa yadkhulunal jannah bighairi hisab. 3 hal jika orang bisa melakukan itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Salah satunya, yang ketiga adalah anta'fuwa man zalamaka. Selalu bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitimu. Ada orang menyakiti, dah maafkan. Anta'fuwa man zalamaka, memberikan maaf kepada orang yang menyakiti. Orang itu yang tidak suka pada kita itu ada di mana-mana, bahkan kadang saudara juga. Kan begitu? Itu wajar. Maka kalau kadang ada saudara berantem karena ada yang suka dan ya itu wajar. Umpamanya Rasulullah aja bahkan pengen bunuh, kan begitu ya. Tapi Rasul memberikan, mengajarkan kepada kita semua, ya, untuk orang-orang seperti itu jangan dilawan. Janganlah kekerasan dilawan dengan kekerasan, kebencian dilawan kebencian, tapi berikan maaf. Anta'fuwa man zalamaka, memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ternyata kan keuntungannya kan banyak. Rupanya orang-orang yang kenapa begitu? Karena orang-orang yang dizalimi itu kemudian akan memiliki kesempatan lebih dekat kepada Allah. Orang yang terzalimi itu memiliki kesempatan lebih dekat atau dekatnya kepada Allah lebih cepat. Kan gini, dalam bahasa Arab itu orang yang zalim disebut zalimun. Kalau yang dizalimi mazlum. Nah, ada sebuah hadis yang ini menjadi motivasi bagi kita semua. Doaul mazlum mustajabatun. Jadi ada orang yang memiliki peluang istijabahnya, mustajabnya doa itu dimiliki olehnya. Salah satunya adalah orang yang dizalimi. Doaul mazlum mustajabatun. Nah, ini kita manfaatkan karena lagi mustajabah. Misalkan RT lagi, kita punya RT misalkan jahat. Wah, misalkan punya RT jahat. Napas RT jahat itu, misalkan ya, itu kesempatan bagi kita untuk karena apa? Karena kita sedang punya pimpinan yang zalim. Nah, kita sebagai rakyat yang dizalimi, rakyat yang dizalimi, doanya
mustajabah. Kan begitu. Jadi kesempatan ketika kita dizalimi, bacalah doa, memohonlah pada Allah. Nah, ada misalkan yang apalagi ya, suka dimarahin istri, kan dizalimi. Pasangan memarahi, kan dizalimi nih suami ini. Pas dizalimi itu baca doa, kan gitu. Karena doaul mazlum mustajabun. Doa orang yang dizalimi mustajab. Nah, itu kesempatan. Maka bagi orang yang beriman tidak ada hal yang tidak membahagiakan apapun kondisinya. Sedang dizalimi, sedang dimarahi, sedang disakiti, itulah suasana ketika Allah dekat dengan kita. Ketika sadar, saat itulah mintalah pada Allah apapun. Kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika dizalimi, mintalah pada Allah. Maka saat itu doanya mustajabah. Nah, cuman kadang orang level orang yang beriman dan berdoa itu kan beda-beda. Kalau kita orang awam, doanya itu mesti doa, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, aku belum bayar kontrakan lunas, belum lunas bayar rumah, belum lunas bayar cicilan. Nois, doanya material. Kalau orang-orang kita itu doanya itu seperti kita, kan orang awam, kebutuhannya masih kebutuhan material. Tapi kalau orang beriman, kesempatan saat itulah berdoa, ya Allah, aku punya dosa besar yang kadang aku merasa terganggu. Ya Allah, ampunilah. Kan begitu. Ya Allah, aku berharap surgamu. Nah, begitu. Kalau orang-orang yang beriman, ya Allah, tumbuhkanlah rasa cintaku padamu. Nah, begitu kalau orang-orang beriman. Maksud orang-orang yang imannya bagus. Ya bukan berarti orang yang tadi minta, misalkan ketika berdoa, ya Allah berilah rezeki yang banyak, bukan berarti kemudian imannya nggak bagus juga. Tapi itu ya bagus juga. Cuman levelnya biasa, level rendah. Level tinggi mintanya tentu yang jauh ke depan, tentang kehidupannya, tentang cintanya, tentang keikhlasannya, tentang surganya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tiru. Jadi begitulah akhlak Rasulullah. Nah, ini contoh-contoh yang lain dari Sayyidina Ali. Wa ruya an aliyan karamallahu wajhah da'a ghulaman falam yujibhu fada'ahu thaniyan wa thalithan falam yujibhu. Sayyidina Ali pernah memanggil seorang anak muda. Dipanggil, ya fulan, ya fulan, ya ghulam, ya ghulam. Dia mendengar tapi mengacuhkannya, ya ghulam, sampai 3 kali. Faqama ilaihi fara'ahu mudzajian. Lalu kemudian Ali melihat anak kecil, ya anak muda, dipanggil nggak nengok, tapi malah tiduran, kan ya. Faqama ilaihi fara'ahu mudzajian. Lalu kemudian Sayyidina Ali berdiri lalu mendekat dan dia melihat orang itu sedang berbaring. Faqala ama sami'ta ya ghulam, apa kamu enggak dengar, hai ghulam, hai anak muda yang ganteng? Qala bala, ya. Qala fama hamalaka ala tarki ijabati. Lalu Sayyidina Ali berkata, kenapa kamu dengar tapi kamu kok tidak menjawab panggilanku? Qala amantu uqubataka fatakasaltu. Amantu, aku beriman, aku yakin, uqubataka, kamu akan menghukum aku. Kau manggil aku karena engkau akan menghukum aku. Fatakasaltu, lalu aku males paling dimarahin kan itu. Lalu faqala imdi fa anta khurun liwajhillahi ta'ala. Oke, kalau gitu lanjut. Jadi
Sayyidina Ali itu sudah diprasangka buruk, diprasangka buruk oleh anak tadi. Bahwasanya kalau manggil itu pasti akan menghukum. Maka dia malas. Tapi justru itu yang menjadikan Sayyidina Ali tidak marah. Malah bilang, udah lanjutkan kalau gitu. Semoga Allah rela terhadap dirimu. Kan gitu. Memang Sayyidina Ali itu juga beberapa karakternya bisa memberikan contoh. Bayangkan contoh salah satu kasus. Beliau ketika memimpin perang, tanteng, itu mau menang. Sudah mau menang, orang yang kafir itu jatuh, pedang sudah di lehernya musuh. Lalu dia meludah, ke muka Sayyidina Ali. Kalau kita orang awam, ketika posisi sudah menang, ketika perang, lalu diludahin, diapain? Bacok sekalian. Tapi Sayyidina Ali tidak. Gara-gara udah perang, pedang di leher, diludahin. Malah kemudian pedang ditarik, hukum kan. Loh, kok gitu diludahin? Kenapa engkau tidak langsung tidak membunuh diriku? Apa kata Sayyidina Ali? Aku khawatir kalau aku membunuh kamu karena marah, karena kamu meludahi aku, bukan karena Allah. Sampai begitu keren Ali. Khawatir ketika berperang gara-gara diludahi, lalu itu mengurangi pahala besarnya. Kan berkurang itu pahala jihadnya. Karena kemudian dia berjihad karena nafsunya. Orang berjihad karena nafsunya gak ada pahala. Karena takut begitu. Diludahin. Coba siapa yang bisa niru begitu? Gak bisa kita itu niru. Tapi itulah kenyataan. Praktek-praktek yang dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah itu keren. Kok sampai sebegitu gitu? Sehingga nggak kebayang gitu. Begitu loh. Jadi nalar bahasa para kiai itu sering nyebut itu namanya logika kenabian. Bukan logika manusia. Logika kenabian, logika kerasulan. Ada kasus yang ya cerita lucu sahabat Rasulullah itu banyak sekali. Contohnya habis perang itu kan biasa dapat banyak rampasan. Jadi ketika dalam hukum Islam itu ketika perang yang kalah harta bendanya, kuda, kekayaannya bisa dirampas. Maka itu yang kadang sering terkesan kejam kan di situ. Kalau ada makhluk hidupnya manusia jadikan budak, kalau harta bisa dirampas. Nah, kan dikumpulin tuh barang itu. Lalu para sahabat, terutama nih warga-warga Muslim, ya pasukannya itu, terutama yang baru gabung, warga Mekah kan baru musim belakangan, itu dibagi banyak. Jadi kalau dapat kuda satu orang itu bisa 10-an misalkan, karena banyak kan, dapat banyak kan. Sementara warga Madinah yang bergabung pada Rasulullah itu nggak dapat. Lalu pada protes, orang-orang Madinah protes. Wah, Rasul ini nggak adil. Ini gila, ini orang Mekah baru masuk Islam, baru gabung kemarin, lalu ikut perang, pulang dapat harta rampasan banyak. Ayo kita protes kepada Rasul. Protes itu logika manusia begitu ya, Pak ya. Perang dapat harta rampasan, ya dapat banyak. Kadang protesnya, kita kan Islamnya lebih lama, mereka baru Islam, kenapa mereka yang dikasih banyak? Harusnya kalau berbasis keadilan, yang sudah bergabung lama disamain banyak. Lalu kemudian kan pada demo tuh para sahabat muhajirin Ansor itu pada demo. Sini kumpul. Saya tanya pada kalian,
kamu ini, kalian ini, itu akan membawa aku, milih aku atau kambing, milih aku apa kuda, kan gitu ya. Kamu pulang tuh bawa aku, bawa Muhammad nih loh, milih Muhammad atau milih kuda, kan nggak ya, nggak terpikir ya. Jadi sampai sebegitu. Sahabat ketika protes, demo, karena ngelihat kacamata zahirnya yang dikasih ghanimah bukan orang yang berislam lama, itu kan kacamata umum itu. Tapi ketika dikumpulkan mereka demo, lalu kemudian Rasul mengatakan, ya kamu nih bawa aku, bawa ini Muhammad loh, bawa Muhammad, mau milih kambing, mau milih kuda. Wah, setelah itu baru sadar, itulah nalar-nalar logika kenabian begitu. Kita kalau bawa, ya bawa, lebih suka bawa Nabi loh, selamat negaranya, kan begitu kan? Karena kalau bersama Rasulullah dilindungi kampungnya, kan begitu, senantiasa berada dalam keberkahan daripada menerima kambing, sapi atau harta rampasan lainnya. Tapi begitulah. Nah, jadi itu pikiran. Bisa lihat bagaimana nalar manusia biasa dengan nalar kenabian. Kalau kita orang yang tidak beriman, milih nabi atau kurang beriman, bukan tidak, milih nabi atau milih kambing atau kuda, mesti milih ghanimah kuda. Kelihatan konkret. Kalau dijual, dapat uangnya ada, kan begitu. Jadi orang-orang yang biasa, misalkan di kampung ini kalau dikasih orang alim, orang pinter, soleh, dengan dikasih beras 3 truk, lebih milih mana? Mesti lebih milih beras 3 truk, kan begitu ya? Oh gitu. Oh gila tuh milih orang yang nggak punya manfaat, misalnya begitu kan? Mesti begitu. Itu sama dengan zaman itu, dan para sahabat baru sadar. Oh, dasarnya mereka orang beriman, iya ya. Kenapa kita nggak berpikir pada nangis, pada sedih dan minta maaf pada Rasulullah? Ya, jadi jemaah sekalian, inilah beberapa hal yang dicontohkan pada kehidupan Rasulullah dan sahabatnya. Nah, maka kemudian di akhir bahasannya disebutkan, fahadhihi nufusun qad dhalalat birriyadhah fa'tadalat akhlaquha. Jadi kondisi-kondisi ini kalau kita bisa mencontohnya, maka dia telah menghinakan hawa nafsunya, dan kemudian akhlaknya tumbuh berkembang secara baik atau secara adil. Fa naqiyat minal ghish wal ghil wal haqdi bawatiniha fa'ath marot ridha bikulli ma qadarahullahu ta'ala wa fahuwa muntaha husnil khuluqi. Nah, jadi kalau kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi, maka pada hakikatnya dia sedang berlatih menahan nafsunya, lalu kemudian bisa menyingkirkan jiwanya dari sifat ghish, suka menipu, kan itu ya, dari kecemburuan, dari ghil, ya. Lalu kemudian fa'ath marat ar-ridha, lalu kemudian muncul tumbuh keridhaannya, kerelaannya. Nah, inilah kalau sudah muncul keikhlasan pada diri kita, maka itu disebut muntaha husnul khuluqi, puncak dari akhlak yang baik. Jadi ridho, rela itu adalah puncak dari akhlak yang baik. Emang gitu. Kita sholat udah ridho, sudah rela, itu adalah muntahal husnul khuluqi, puncak dari akhlak yang mulia. Kita bekerja rela untuk keluarga, karena ada loh yang bekerja itu menghitung-hitung, ada
bayarin anaknya, membiayai sekolahnya, nggak ikhlas. Ada juga setiap ngeluarin SPP dikumpulin kwitansinya. Ketika kerja, anak udah kerja ditagih. Ini loh biayamu, biaya kuliahmu. Itu namanya dia nggak rela nggak rela membiayai keluarganya. Itu bahaya kalau kayak gitu. Nggak rela membiayai. Ada begitu. Maka seorang suami berangkat pagi pulang sore untuk bekerja, rela demi keluarga, itu sudah muntaha husnul khuluqi, akhlak yang tertinggi. Rela itu sudah akhlak yang tertinggi. Walaupun pulang dimarahin, kadang kan gitu karena istrinya misalkan nggak terima, kurang banyak, tapi kita tetap besok berangkat lagi. Itu sudah muntaha husnul khuluqi. Akhlak puncaknya akhlak yang baik. Anak sekolah dibiayain, kan begitu, di pesantrenin. Walaupun kita nggak punya uang atau tetap dicarikan. Itu sudah termasuk muntaha husnul khuluqi. Jadi kita alhamdulillah kalau dilihat pada aspek itu, alhamdulillah kita sudah ridho, sudah rela, penuh keikhlasan dalam beribadah atau salah satu ibadahnya, yaitu rela bekerja, rela membiayai keluarga, rela menafkahi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kita bertahan. Jangan sampai nanti ini kerelaan pahala ini tuh hilang. Suatu saat mendapati anaknya bandel misalkan, atau pasangannya itu rewel, lalu muncul kata-kata dasar nggak tahu diri misalkan, sudah saya biayai tetap durhaka misalkan gitu, itu hilang pahala kita. Kan dia keridhaan, puncak dari akhlak mulia kita hilang, musnah kalau muncul kata-kata yang menunjukkan sikap ketidakrelaan itu. Jadi kebertahanan kita terhadap itu semua adalah jadi yang bagi ayastaghila birriyadhah wal mujahadah illa ayablugha darajata husnil khuluqi. Jadi kita itu didorong untuk riyadhah wal mujahadah, latihan, komitmen, berdedikasi sampai kemudian kita yablugha, nyampe derajat husnul khuluqi. Derajat husnul khuluqi. Fa innaha darajatun rafi'atun la yanaluha illal muqarrabun wasiddiqun. Karena itulah derajat yang tinggi yang tidak akan bisa diperoleh kecuali orang-orang muqarrabun wasiddiqun, orang-orang yang senantiasa berusaha dekat kepada Allah dan orang yang akan mendapatkan label siddiq, orang-orang yang jujur dalam perilaku kesehariannya. Wallahu a'lam bishawab.